Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yanti Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja praktik saya di mediainibaru.id. Yang pertama adalah latar belakang. Kuliah kerja praktik atau KKP adalah salah satu bentuk kegiatan pelatihan atau proses belajar secara langsung yang bertujuan agar mahasiswa dapat memahami serta menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Mahasiswa juga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang luas mengenai dunia kerja, serta dapat mengasah kemampuannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi tempat magang dengan bekal ilmu yang telah dipelajari. Seiring dengan perkembangan teknologi di masa modern ini, teknologi komunikasi dan informasi telah membawa banyak perubahan dalam bidang komunikasi. Media cetak yang telah memanfaatkan teknologi komunikasi dengan membuat portal berita berbasis online. Mediainibaru.id adalah perusahaan digital yang berfokus mempopulerkan potensi kekayaan lokal dan pop kultur di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, dengan menyajikan warna-warni Indonesia baru untuk generasi milenial. Alasan penulis tertarik melaksanakan program KKP di mediainibaru.id adalah karena memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu sastra Indonesia dan penulis ingin meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang jurnalistik. Selanjutnya, manfaat PKL. Yang pertama, dapat memperoleh pengalaman kerja di bidang penulisan, dapat mengaplikasikan serta memaksimalkan potensi ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan, dapat membangun relasi di dalam lingkungan kerja yang profesional, dapat bekerja sama dalam tim dan melatih kemampuan dalam berkomunikasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri serta mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Kemudian tujuan PKL, mahasiswa dapat mempraktikkan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan real dalam praktik dunia kerja atau usaha yang sebenarnya, melatih kemampuan kognitif mahasiswa serta perilaku mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja nantinya, untuk melatih mahasiswa dalam berkompetensi baik secara keilmuan maupun kemampuan dalam menghadapi dunia kerja atau usaha yang sesungguhnya. Kemudian tempat dan jadwal waktu PKL. Kegiatan magang ini dilaksanakan di kantor mediainibaru.id yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Raya, nomor 9A, Perum Undip, Sukorejo, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, dengan periode magang yang dimulai pada tanggal 5 Juli sampai 18 Agustus 2021. Selanjutnya, gambaran dan sejarah umum PKL. Mediainibaru.id adalah perusahaan digital yang berfokus mempopulerkan potensi kekayaan lokal dan pop kultur di Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan tanah air pada umumnya, mulai dari kekayaan Nusantara, kearifan lokal, hingga keberagaman budaya dan tradisinya. Sejak tahun 2018, Mediainibaru adalah bagian dari Medcom ID atau Media Group. Misi utama mediainibaru.id adalah memberikan dukungan penuh agar kekayaan lokal di Jawa Tengah khususnya dapat menjadi lebih terkenal dan populer. Penyampaian informasinya tidak hanya berupa teks atau foto, melainkan menyajikan konten-konten terbaru lainnya dalam bentuk video maupun grafis. Mediainibaru.id tidak hanya menyajikan konten yang segar dalam pengemasannya saja, tetapi juga tetap akan berpegang teguh pada nilai-nilai dasar etika jurnalistik. Mediainibaru.id merupakan portal media online Jawa Tengah yang berisi konten lokal yang dikemas dengan apik dan segar untuk para milenial. Tidak hanya konten lokal Jawa Tengah saja, tetapi sejumlah berita hits yang menarik terbaru tanah air pun juga disampaikan di sini.
sehingga para milenial pun dapat bertambah wawasannya dalam mengetahui informasi lokal maupun berita nasional. Selanjutnya, struktur organisasi. Yang pertama, ada Chief Executive Officer oleh Ikhwan Saifullah, General Counsel Budianto, Chief Operating Officer Hendy Wijanarko, Head of Finance and Administration Rini Sampurno, Editor-in-Chief Ike Purwoningsih, Managing Editor Galih Pelaksana, Marketing atau Sales Rio Dasanov dan Hendra Wicaksono, Editor Siti Zumrohatun, Penulis Ari Subagio, Fotografer Triawanda Tirta Aditya, Social Media Officer Krisna Putra Akena Wicaksono, IT dan Development atau Kerintawan, dan yang terakhir Graphic Designer Saiful Anam. Selanjutnya ada kegiatan umum instansi. Media ini baru.id merupakan media komunikasi berbasis daring yang masih bekerja sama dengan Metro TV hingga saat ini. Ini baru.id bergerak di bidang jurnalistik dan media ini dapat memperkenalkan citra perusahaannya sebagai media jurnalistik yang kekinian dengan bahasa yang santai tetapi tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah yang sesuai dalam jurnalistik. Media ini baru.id juga mempunyai berbagai macam fokus berita bagi para pembacanya. Selain aktif di website, media ini baru.id juga aktif memposting artikel berita di platform media sosial lainnya, misalnya Instagram atau Twitter. Selanjutnya, pelaksanaan PKL. Yang pertama, yaitu proses rewriting. Dalam dunia jurnalistik, khususnya dunia jurnalistik online, para media berlomba-lomba untuk menghasilkan sebuah tulisan yang paling up-to-date dan terkini untuk masyarakat. Untuk mengejar hal tersebut, biasanya media-media online menulis ulang tulisan yang telah dipublikasikan oleh media lain, tapi tentu dengan bentuk penulisan dan struktur penulisan yang berbeda dan gambar pendukung yang berbeda pula. Yang kedua, ciri khas penulisan setiap media. Setiap media online memiliki ciri khas tersendiri dalam menyajikan beritanya. Untuk media ini baru.id, mereka memilih untuk menyajikan berita dengan penulisan yang tidak terlalu baku, namun tetap sesuai dengan aturan kata yang terdapat di KBBI. Kemudian yang ketiga, yaitu artikel timeless. Para reporter dan wartawan ditugaskan untuk membuat beberapa berita-berita yang tak lekang oleh waktu, seperti berita tentang tips-tips kehidupan, rekomendasi tempat wisata, dan trik-trik praktis yang bisa dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekurangan berita dan cadangan berita bila reporter sedang izin dan tidak bisa menulis berita yang ditugaskan oleh redaktur. Kemudian yang terakhir, sumber foto yang jelas. Sumber foto yang biasa selalu ada dalam berita online untuk menunjang isi berita. Harus menyertakan sumber yang valid dan terbukti. Dalam dunia jurnalistik, reporter harus memaparkan nama fotografer serta media yang mengambil foto tersebut atau menggunakan situs foto online gratis. Selanjutnya, bidang kerja dan pelaksanaan kerja. Kegiatan magang ini dilakukan pada bagian penulisan kreatif. Para peserta magang ditugaskan untuk membuat artikel dengan tema tertentu yang kemudian diunggah di website inibaru.id. Kegiatan magang ini dilakukan pada bagian penulisan kreatif. Para peserta magang ditugaskan untuk membuat artikel dengan tema tertentu yang kemudian diunggah ke website inibaru.id. Lalu, selama pelaksanaan praktik kerja di inibaru.id, para peserta magang ditugaskan untuk menulis sebuah artikel setiap harinya. Dalam proses penulisan, mentor akan memberikan arahan serta tema untuk menulis artikel. Selain arahan, mentor juga memberikan berbagai tips menulis kepada peserta magang setiap harinya
peserta harus menyelesaikan 1 atau 2 artikel dalam jangka waktu pukul 10 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Setelah menyelesaikan tugas, peserta dapat mengirimkan hasil tulisan ke website inibaru.id. Kemudian, kendala yang dihadapi peserta selama proses magang berlangsung adalah kendala pada komunikasi, penyampaian materi dari mentor yang dirasa kurang efektif dikarenakan situasi dan kondisi yang mengharuskan kegiatan magang dilakukan secara daring atau online melalui grup WhatsApp. Kemudian kesulitan yang kedua adalah kesulitan dalam penulisan artikel serta menentukan topik yang menarik dan bermanfaat untuk dibahas. Kemudian, berdasarkan kendala yang sebelumnya, peserta mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara dalam mengatasi kendala pada proses komunikasi, peserta dapat menghubungi mentor melalui jalur pribadi untuk menanyakan materi yang kurang jelas atau pertanyaan lain yang perlu ditanyakan. Kemudian, untuk mengatasi kesulitan dalam menulis atau menentukan topik artikel, mahasiswa perlu mencari tahu topik atau fenomena yang sedang marak diperbincangkan di masyarakat, serta dapat dibantu dengan referensi-referensi dari internet. Kemudian, kesimpulannya adalah selama magang 45 hari di inibaru.id ternyata dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya tentang keunikan dan kelebihan dalam dunia jurnalistik. Di dalam dunia jurnalistik, ternyata tidak hanya tentang proses tulis-menulis saja, akan tetapi terdapat banyak aspek penting di dalamnya yang harus diperhatikan dan dikerjakan dengan baik. Misalnya saja seperti proses rewrite, stok artikel timelist setiap minggunya, dan ketelitian menjadi sangat penting dalam menuliskan sumber terkait foto ataupun tulisan dari artikel sebelumnya. Merasakan 45 hari magang di media online inibaru.id adalah pengalaman yang berharga untuk saya karena banyak pelajaran dan pengetahuan baru yang saya dapatkan di sana. Kemudian, berdasarkan simpulan yang sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk inibaru.id, penulis berharap agar media inibaru.id tetap menjalin dan mempertahankan kerjasamanya dengan lembaga perkuliahan maupun mahasiswanya. Selain itu, penulis juga berharap agar inibaru.id dapat membuka kesempatan yang lebih luas lagi bagi mahasiswa lainnya untuk melaksanakan program magang. Yang kedua, untuk program studi sastra Indonesia, diharapkan kepada pengelola program studi sastra Indonesia agar meningkatkan komunikasi antara pengelola dengan mahasiswanya mengenai program KKP, serta memberikan arahan secara jelas dan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, untuk lembaga Universitas Diponegoro, diharapkan kepada lembaga Universitas Diponegoro, khususnya program studi sastra Indonesia, untuk tetap memberlakukan kewajiban KKP bagi mahasiswanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.